Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, setiap kita, setiap manusia yang beriman pasti mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul dan sudah kita amalkan sejak bulan Rajab tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami berjumpa bulan Ramadan. Tetapi tidak sedikit mungkin di antara kita yang belum tahu jalan untuk mendapatkan keberkahan, atau bahkan belum tahu makna dari sebuah keberkahan. Dalam kitab At-Ta'rifat, Al-Barakatu Ziyadatul Khairil Ilahi, keberkahan adalah bertambah-tambah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sebuah ayat dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan keberkahan, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat dapat mengambil pelajaran. Di antara dari ayat inilah dapat disimpulkan bahwa sumber keberkahan, sumber kebaikan adalah Al-Quran. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Coba kita perhatikan, malaikat Jibril alaihi salam Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul, maka malaikat Jibril Allah pilih sebagai sayyidul malaikah, pimpinan dari seluruh malaikat-malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Nabi Muhammad Allah pilih sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan dari para nabi dan para rasul. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan dijadikan sebagai sayyidus syuhur, pimpinan dari sekalian bulan. Al-Quran diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat dijadikan sebagai sayyidul ayyam, pimpinan dan hari terbaik dari sekalian hari-hari yang lain. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga seseorang yang akrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka hidupnya akan berkualitas. Tangannya akan mengerjakan kebaikan, kakinya akan melangkah kepada kebaikan, telinganya akan mendengarkan kebaikan, matanya akan memandang kebaikan, mulutnya akan mengucap kebaikan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengukur baik dan buruknya seseorang, kemuliaan seseorang bukan dari status sosial, bukan dari berapa tinggi jabatannya, bukan dari berapa banyak hartanya. Termasuk daripada ukuran terbaik versi Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, Innal baital ladzi yutla fihil Qur'an ittasa'a bi ahli. Kita yang menginginkan kebaikan dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam rumah kita, kita perhatikan
apa yang dipesankan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an ittasa'a bi ahlih, maka penghuni rumah tersebut akan merasa tentram, hatinya merasa lapang dan damai, dan rumah itu merasa luas. Wa katsura khairuh, dan rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an akan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan ke rumah tersebut untuk para penghuni rumah tersebut. Wa hadaratil malaikah, malaikat rahmat senang mampir dan betah untuk tinggal di rumah yang sering dibacakan Al-Quran, dan mereka senantiasa memohonkan ampun dan doa kebaikan untuk penghuni rumah tersebut. Wa kharajat minhu syayatin, dan para syaitan, tentaranya iblis laknatullah alaih, tidak betah dan mereka akan keluar dari rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Tetapi sebaliknya, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla dhaqa bi ahlihi, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, rumah yang sepi daripada zikir. Bahkan Rasulullah memesankan kepada kita, la taj'alu buyutakum kal maqabir, jangan jadikan rumah kalian senyap, sepi dari bacaan Al-Quran seperti kuburan. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, dhaqa bi ahlih, merasa sempit, merasa sumpek oleh penghuninya. Walaupun rumahnya luas, mewah, bertingkat-tingkat, dengan full fasilitas, bahkan setiap ruangannya full AC, tetapi kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, dhaqa bi ahlih, terasa sempit, terasa sumpek. Wa qalla khairuh, sedikit kebaikan yang Allah berikan untuk rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Wa harajat minhul malaikah, begitu pula para malaikat rahmat tidak senang, tidak betah, dan mereka akan keluar dari rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Wa hadarathu syayatin, justru yang senang mampir, yang betah tinggal di rumah tersebut ialah syaitan-syaitan, para dedemit dan aura-aura negatif lainnya. Sehingga perlu kita menerangi rumah-rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Apalagi ini bulan suci Ramadan adalah momentum untuk mendekatkan kita terhadap Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, in aradtum aisas su'ada, jika kalian, kata Rasulullah, menghendaki kehidupan yang bahagia, menjadi orang yang beruntung, wa mautas syuhada, ketika meninggal kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mati syahid, wan najata yaumal hasyri, dan mendapatkan keselamatan ketika di mahsyar nanti, wa zilla yaumal harri, mendapatkan naungan di mana di hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah, bahkan panas yang luar biasa, matahari tinggal sejengkal daripada kepala. Wal huda minadh dhalalah, selalu mendapat petunjuk daripada Allah sehingga dia terhindar dari berbagai macam kesesatan. Fa'adimu qira'atal Qur'an, maka kata Rasulullah, hendaklah kalian senantiasa membaca Al-Quran. Fa innahu kalamur rahman, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang Maha Rahman. Wan najatu minasyaitan, orang yang membaca Al-Quran akan diselamatkan daripada fitnah dan godaan syaitan. Warjhanun fil mizan, dan membaca Al-Quran menjadi sebab menangnya amal kebaikan kita ketika dihisab di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga tidak berlalu daripada hari-hari dan malam-malam kita, melainkan kita membaca Al-Quran, sehingga kebaikan, keberkahan selalu datang untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.